Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, pada hari kedua bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan Allah. Kita dimampukan oleh Allah untuk menyelesaikan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini tanda baik Allah merahmati kita, meridhoi kita, dan mudah-mudahan hal ini akan menjadi sebuah kebaikan, sehingga kebaikan ini akan membawa kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah dalam Islam. Saya doakan saudara-saudaraku yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga nanti di alam kuburnya selamat dan masuk surga di akhirat insyaallah. Saudara-saudaraku, kemarin sudah kita bahas bahwa manfaat sholat subuh berjamaah setidak-tidaknya kalau kita mengumpulkan ataupun merangkum hadis-hadis Rasulullah SAW ada 3 hal. Yang pertama disampaikan di kesempatan kemarin adalah bahwa orang yang sholat subuhnya berjamaah diangkat sifat nifaknya karena dia telah mampu melewati sesuatu yang berat bagi orang munafik. Yang kedua, dicatat sebagai qiyamul lail sepanjang malam karena dia rela bangun di waktu pagi, menyisihkan rasa malas dan nikmatnya tidur untuk bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW kemarin sudah kita bacakan hadisnya, man shallal baradain dakhalal jannah. Orang yang sholat di 2 waktu yang dingin calon penghuni surga, akan masuk surga. 2 waktu yang dingin adalah sholat asar dan sholat subuh. Untuk pagi hari ini kita ingin sampaikan satu hal, apa sih dampak sosial bagi kehidupan manusia, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat kalau ada orang yang terbebas dari kemunafikan, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang calon penghuni surga. Kalau di rumah Anda ada seorang suami calon penghuni surga, seorang suami yang imannya kuat, seorang suami yang ahli ibadah, maka dampak sosial di rumah itu akan ada keteduhan, akan ada ketenangan, akan ada kedamaian. Suaminya tidak mudah marah-marah, kehidupannya akan indah. Ini salah satu manfaat. Kemudian kalau kita periksa ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Isra ayat 88, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat di awal siang dan di penghujung malam dan sholat fajar. Sholat fajar di sini wal qur'anal fajri di sini diterjemahkan dalam mufassirin adalah sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Kalau kita buka tafsir yang paling sederhana, ini Safatut Tafasir, ini disebutkan antasyhada al malaikatul lail wan nahar, bahwa sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Sip-sipan malaikat itu, malaikat malam dan siang, dalam hadis ini disebutkan di waktu subuh dan sholat asar. Sehingga kalau kita baca hadis yang panjang, Allah yang sebenarnya lebih tahu dari apa yang terjadi bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan hamba-hambaku di saat kamu datang? Ya Allah, kami mendapati mereka saat mereka sedang sholat. Dan apa pula yang mereka lakukan sedangkan kamu meninggalkan mereka? Para malaikat juga menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Waktu datang sedang sholat asar, waktu subuh sedang sholat subuh. Ini suatu prestasi yang baik, sehingga
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan catat dia sebagai orang yang baik dalam ibadah sholatnya dalam bahasa kita. Maka saudara-saudaraku, saya ingin sampaikan sebuah persoalan bahwa perjuangan berat dalam hidup ini, kegiatan aktivitas apapun, mulailah dengan sholat subuh berjamaah. Dalam kondisi wabah seperti ini tidak bisa ke masjid, tidak apa-apa, sholat subuh berjamaah di rumah bersama keluarga. Lalu bagaimana kalau di rumah kita sendiri, seorang bujangan atau seorang yang sedang dalam perantauan sendiri? Dalam beribadah sholat itu ada dua kebaikan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud dengan satu pertanyaan, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau Anda seorang diri di sebuah tempat yang jauh dari masjid atau perantauan atau segalanya tidak mungkin ke masjid, maka kebaikan ini harus Anda raih, yaitu sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai jamaah enggak, sholatnya terlambat. Ini kerugian. Kerugiannya apa? Nilai kita, kebaikan kita, poin kita di hadapan Allah rendah. Maka kalau derajat kita rendah, kebaikan kita rendah, maka keindahan dalam hidup kita pun akan menjadi rendah pula. Karena seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah itu karena dia beramal, karena dia melakukan sebuah pengabdian. Akhirnya kita ingin simpulkan sebuah kesimpulan. Mari kita memulai segala sesuatunya dengan memperbaiki sholat kita. Rumah tangga yang kurang baik, mulailah dari memperbaiki sholat. Ekonomi yang kurang baik, pekerjaan yang kurang baik, kehidupan yang kurang baik, mulailah dengan disiplin sholat, mulailah dengan beribadah yang rajin. Insya Allah dari situ akan datang rahmat Allah, akan datang petunjuk Allah, akan datang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan keberuntungan bagi mereka-mereka yang sholatnya dalam ibadah sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Saya doakan semoga semuanya kita dalam keadaan seperti ini tetap dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kemanfaatan dalam hidup, tetap bisa beraktivitas dengan menjaga protokol standar, pakai masker kalau tidak sedang berbicara, kemudian kemana-mana pulang cuci tangan dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan bisa kita lewati semua ujian-ujian ini dengan baik. Kita berharap melewati ujian ini dengan husnul khotimah, sehingga kita akan bisa mengambil ibrah manfaat yang ada di dalamnya nanti. Semoga bermanfaat. Anda boleh membagikan kalau dipandang ini baik. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.